Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat malam buat kita semua yang ada di sini. Shalom. Semua yang dengan setia mengikuti malam penuh berkat bersama saya Pendeta Yandi. Semua jemaat Facebook yang ada di mana saja. Bersukacita sekali karena kita bisa berbagi berkat firman melalui media ini. Semoga saudara-saudara terberkati. Kalau saudara rasa terberkati, silakan berbagi dengan saudara-saudara yang lain di grup-grup manapun. Grup senam, jubole, sumba, arisan, asal jangan grup tipu-tipu. Selamat malam buat Arianti, Shalom, Eka Besi, woi Pak Polisi, mantap. Yadi di Sabu, selamat malam. Om Geri, Sintika dari mana? Depok, Jawa Barat, mantap. Ati, selamat malam, terima kasih, hormat. Senang sekali malam hari ini kita masih bisa baku dapa di jam 10 malam. Harusnya ini jam untuk tidur ini, tapi masih ada yang menanti untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya kira ini baik untuk kita semua. Lili Ariadi, Shalom, selamat malam. Yules 10 dari Kalimantan, apa kabar Bu? Kenny, selamat malam. Om Putu, terima kasih. Padahal ada ke sini nih. Imra, Shalom. Anti, apa kabar? Nona Rang, ya, Om Pendeta Norman, sana ada kok. Hormat, Eka, Tuhan memberkati ya. Mika Lobe, selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih semua yang sudah bergabung malam hari ini. Marisa Dilan, terima kasih. Nona saksi ini memang. Beatrix Lopulalan, Shalom, selamat malam. Ibu Pendeta Loni Rajaga di Sabu, Shalom. Bung Rudi Hartono, Rote aman kok. Om Hence, Shalom, terima kasih. Ibu Feni, weh, suami istri kalau dengar begini ini baik. Om Pendeta Norman, kalau boleh merapat kok. Malaikal, Shalom, selamat malam. Om Pendeta Boy, Shalom. Jesse Mario di Surabaya, selamat malam Ina. Ibu Pendeta Loni, Shalom. Ida Olbata, Wendy Selan, apa kabar malam ini? Hormat, Tuhan Yesus memberkati. Alvin Enuk, Devon, Shalom. Felix, apa kabar? Ani, Shalom. Om Ivan, apa kabar? Ada sukacita kok? Sudah Medan Paje? Ya, terima kasih. Kayana, apa kabar? Betel, Shalom. Leona Liu dari Soe. Inaraga, Shalom. Yandrina Masu Senabu, ini orang fanating dong ini. Erna Jemanu dari Bandung, selamat malam. Ano, Shalom. Om Yusman, Shalom. Linda Bislisin, apa kabar? Hormat. Om Muspalo, kapan-kapan main gitar dulu. Hormat. Evelyn Dun, Ibu Pendeta, Shalom. Mapopi, apa kabar? Bendelina, Shalom. Amos Rihuki, Shalom. Karlin Piga, apa kabar? Hormat untuk Jedis, Shalom. Om Jeffrey ada kok? Woi, terlalu tuh. Shalom. Kita masih ada waktu kira-kira 10 menit saya pakai untuk sapa 1-2 teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Kita mungkin tidak berkenalan, tidak pernah baku dapa muka dan muka, tapi dalam Tuhan kita satu. Amin kok. Oke, terima kasih banyak. Dina Mariana dari Balikpapan, Shalom. Om Rian Ngongo, pas tahu Marisa masuk di Jumasona, mantap. Yo, Adel Neolaka, Shalom. Inanau, Shalom. Tuhan memberkati. Siap. Sedikit lagi kita masih ada waktu kira-kira 10 menit. Semoga saudara-saudara diberkati. Malam hari ini di tengah-tengah keluarga di Muheo, Om Vicky, de Ibu Salomo. Hormat dari sekitar Liliba. Rian Pering, Shalom. Ayu Paranda, Wiana Kosnita lalu. Angel, Shalom. Karel, hormat. Terima kasih. Linmon Nutuka, Shalom. Christine, Shalom, selamat malam. Hendra Wong, Nike, apa kabar Nike? Teti, Doli, Devon, Shalom. Marcelinus, Mandonis, apa kabar? Terima kasih. Arni di BTN, Shalom. Ibu Pendeta Yolanda, apa kabar? Om Bosan, Kabuak, Shalom Bosan.
Woi mantap ini. Besok-besok bosan sone apalah dia subuh khotbah nanti. Penatua ini. Hormat. Reli bebas, shalom, Ance Ae, apa kabar? Terima kasih juga Om Jo Sukandar dari Pasir Oto, shalom. Mantap kapan-kapan kita Pasir Oto, betul-betul Hormat. Hormat YouTuber top Kupang yang hadir langsung di sini. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semua yang luar biasa. Hormat, mantap. Selamat malam. Terima kasih. Margaret, shalom. Mama Pendeta Loni, shalom. Mam Saksi, hormat. Marta Lukas Nusi, Mama, shalom. Jagung Bose, oh ini dari Jakarta nih, hormat. Selamat malam. Selamat bersuka cita ini. Hormat. Aristid, shalom. Paulina Lin, apa kabar? Juventus, shalom, selamat malam. Maxis Niut, Pak Ketua Klasis, shalom. Flores aman kok, terima kasih banyak sudah bergabung. Hormat dari kawan-kawan di Kupang. Buat Om Pendeta Maxi, shalom. Ya, Feki Bosu, shalom. Papi Buan, shalom. Ewis Anasulung, Mam Pendeta Rita, shalom. Apa kabar? Ariani Sutikno, shalom teman-teman pendeta semua yang sudah bergabung, baik pendeta Gemit maupun pendeta-pendeta denominasi. Terima kasih banyak. Ece Jadiji, shalom. Olfani, shalom. Adiluji, Melda, shalom. Terima kasih banyak. Nathan Baraduta, shalom. Ana Winirai, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak, kita masih ada waktu kira-kira 5 menit. Biar malam ini jadi sukacita buat kita semua. Terima kasih banyak. Esra Tuan Manu, shalom. Rambu, Rince, Takaib, hormat. Oditala, shalom, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Jagung Bose, hormat. Sini Tisei, shalom. Omeksi, shalom. Oke, beta sampaikan salam. Don baca semua nih, mah. Asilani, Om Tanto, shalom. Elvina, shalom. Hormat. Yermi Gae, shalom. Si Alvano, Mam, shalom. Selamat malam, Aina. Dan Triven Pinat, apa kabar? Silviana Melati, selamat malammu. Tuhan Yesus memberkati. Suara agak sedikit paru-paru sedikit, tapi semoga ini tidak mengurangi sukacita saudara-saudara di malam penuh berkat ini. Bersama saya Pendeta Yandi, Mariana, Ferrari, Jessica, Martin, Bapak Pendeta Martin Tubatonu, shalom. Ince, shalom. Leni Senak, shalom. Sonia Dista, shalom. Ama Winirai, Demestus, Rajaga, Rina, hormat. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami di malam penuh berkat malam hari ini. Terima kasih. Di sekitar Liliba, beta menyampaikan salam sukacita sejahtera buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Sobetaria, apa kabar? Yudit Beatrix, shalom. Ina Sarce, apa kabar? Acireni, shalom. Nining Lonakoni, Mam Pendeta, apa kabar? Sinta, Mam Pendeta Feli, shalom. Feni Selan, shalom. Selina, Laka Legi, shalom, selamat malam. Riselda, hormat. Oke, shalom. Selamat malam buat semua. Hormat. Tuhan Yesus memberkati. Ini IG-nya Om Bosan ini. Mantap ya, shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Mantap lah. Satu-satu saat beta pimpin pujian Om Bosan yang khotbah. Tidak apa-apa kalau kita kasih pengajaran dengan jenaka sedikit itu kan baik. Jangan terlalu tegang-tegang lah. Amin kok kawan-kawan. Yo, jangan terlalu tegang. Hormat. Rina, selamat malam, terima kasih. Baik, mari kita siap hati kita mau beribadah malam hari ini. Paling tidak kita sudah bekerja, kita sudah lelah, kita sudah ada dalam waktu untuk beristirahat. Tapi alangkah baiknya kita siap sedikit waktu kita untuk kita beribadah kepada Tuhan.
Kita percaya bahwa ada hal yang perlu kita lakukan, tapi ada hal yang mestinya itu hanya Tuhan yang lakukan. Kita percaya, kita tanam, kita siram, tapi Tuhan memberi pertumbuhan. Saya ingin menyampaikan kepada kita sesuai dengan apa yang Alkitab bilang. Latihan badani itu sangat penting, tetapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Karena itu mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita siap hati kita untuk kita beribadah malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita angkat hati kita, kalau ada hal yang perlu kita syukuri, syukurilah. Dan kalau ternyata ada hal yang kita sadar benar bahwa itu menjadi dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, nyatakanlah pengakuanmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Mohon pengampunan daripadanya. Sekaligus juga berdamailah dengan orang-orang yang mungkin mestinya mereka dikasihi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam penuh berkat bersama-sama dengan semua jemaat Facebook juga yang ada di Instagram. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau terlalu baik. Engkau memanggil kami dalam persekutuan yang seperti ini, tapi kami percaya Tuhan turut bekerja untuk itu. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami rindu sekali untuk belajar sedikit dari firman-Mu. Karena kami sungguh tahu tanpa kekuatan dari firman-Mu, kami sulit menjalani hidup ini seorang diri. Terpujilah nama Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat malam buat kita semua. Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa bersuka cita sekali. Hari ini saya ada bersama-sama dengan banyak teman yang luar biasa. Om Kaboak, Shalom. Om Kaboak lagi, Om Bosan dari Kaboak. Sebetul kita salah hormat. Ini kita berkumpul bersama-sama di rumah Om Vicky di Moheo bersama Ibu. Sekaligus kita menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-7 kemarin. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu diberkati. Kalau boleh tambah anak barang 12 begitu, itu sudah baik. Beta yakin banyak anak, banyak rezeki kok. Iya, hormat itu. Ya, baik. Dalam sukacita berkenaan dengan itu, satu bagian pembacaan Alkitab ingin beta bacakan untuk kita. Memang beta sudah berjanji untuk malam hari ini mau bawa di sekitar rencana Tuhan di tengah-tengah hal yang kita tidak suka sama sekali, bahkan kita tidak tahu, tetapi berkaitan dengan sukacita keluarga ini oleh karena ulang tahun pernikahan mereka. Satu bagian pembacaan Alkitab ingin beta bacakan buat kita semua, terambil dari pasal 6, Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian firman Tuhan. Maaf, dari Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Saya ingin bacakan kembali untuk kita sekali lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Ada orang bertanya pada saya, Pak Pendeta, kenapa hukum-hukum Tuhan itu dibuat bagi kita? Itu pertanyaan serius sekali.
Kenapa hukum-hukum itu ada? Beta menyiapkan dua hal yang beta kira akan memberi bagian yang penting bagi kita semua. Berkaitan dengan pertanyaan itu, kenapa hukum-hukum Tuhan itu perlu dibuat? Karena manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Manusia itu diciptakan dengan sangat baik, gambar dan rupa Allah ada padanya. Kemudian manusia diberi kesempatan untuk menikmati seluruh ciptaan yang mendahulunya supaya manusia hidup dengan enak, dengan leluasa di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan. Tetapi oleh karena dosa, manusia kehilangan itu, dan manusia punya gambar dan rupa Allah yang ada padanya mulai terganggu dan hilang, rusak sama sekali. Sehingga hukum-hukum dibuat itu untuk mengembalikan kemanusiaan yang sesungguhnya daripada manusia. Kenapa? Pada kemanusiaan itu ada gambar dan rupa Allah di situ. Berkali-kali saya sampaikan kepada kita bahwa kenapa saya harus mengasihi orang lain? Karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah di situ. Manusia itu kan bukan tumpukan material seperti pasir, batu, kayu. Tapi pada manusia ada gambar dan rupa Allah. Sehingga ketika saya harus mengasihi seseorang, karena ada gambar dan rupa Allah di situ. Hukum-hukum ini dibuat supaya manusia dikembalikan kepada kemanusiaan yang sesungguhnya. Penebusan itu ada oleh Tuhan, kemudian ditaruh 1, 2, 3, lakukanlah itu sebagai tanda syukur, dan biarlah kita menikmati hidup sebagai seorang manusia. Yang kedua, memang hukum-hukum ini dibuat karena manusia tinggal bersama-sama dengan manusia. Manusia tinggal bersama-sama dengan manusia. Kalau manusia bersama-sama dengan manusia, ini kan ada sejumlah hal yang perlu dijalankan karena kita sama-sama manusia. Saya punya teman datang bilang kepada saya, kalau lihat dengan istri bertengkar, dia bilang begini, orang ke kami tidak pernah bertengkar. Saya bilang, iya, karena lu tinggal di hutan. Coba kalau tinggal sama-sama dengan suami istri, siapa bilang tidak bertengkar? Bisa saja kita bertengkar tiap hari. Kenapa? Masa pacaran dan menikah itu dua hal yang beda sekali. Amin. Oh. Amin. Waktu masih pacaran tuh kita terlampau romantis. Saya bayangkan itu kalau bulan Februari tanggal 14 kita datang bisa pegang bunga sambil sembunyi di belakang berlutut sedikit, romantis sekali. Kita bisa katakan I love you. Itu pacaran. Sunika masih begitu kok Om Vicky? Sunika berubah, nah. Sunika paling-paling pulang bawa bunga pepaya. Datang buang saya di situ berlutumi, tadi makan dengan kawan dong. Aduh itu ke hati sakit ya ibu-ibu kalau begitu tuh. Waktu pacaran, yang nona berani terantuk di batu, kita bisa marah batu. Batu niluang bikin bepun nona, itu pacaran. Kalau sunika berani terantuk sedikit di batu, kita marah. Lupa mata taruh di mana? Dasar tanganga, bayangkan nih. Ada suami yang pernah bilang dia punya istri tanganga. Wah, itu suami yang terlalu betul. Dulu masih pacaran, nona belum jatuh, kita sudah tangkap. Kadang-kadang minta tolong, non, yo jatuh dong. Oh, itu pacaran. Kalau sunika tuh begitu. Kalau sunika itu naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh, yang nyong ambil motor lupa ambil nona. Yang istri marah, papa kenapa ambil motor tidak ambil saya? Minta maaf sayang, sayang sulunas tapi motor ini masih 17 kali ini dia pun kredit. Jadi ada yang berubah. Karena kita tinggal bersama-sama dengan manusia, maka ada sejumlah peraturan. Saya bilang berulang-ulang kali saudara bahwa manusia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bersama dengan manusia. Semua yang berpusat pada diri kita tuh sebenarnya tidak memuliakan Allah. Karena Tuhan mau kita tuh menjadi bagian dari semua orang. Saya suka bilang begini, kita ini ada nama untuk siapa? Kita semua punya nama toh? Kita pun nama untuk siapa? Kita pun nama ini untuk orang lain. Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Tidak ada yang memanggil namanya sendiri. Siapa yang kalau pas mau makan dia bilang begini, Yandi, makan. Kan tidak begitu. Ini nama ini untuk kepentingan orang lain. Ya, tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu kalau kita makan itu untuk kepentingan siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Kita ini makan untuk kepentingan orang lain. Memang ada untuk kita juga, tapi orang lain pun ada. Saya suka pakai contoh begini. Istri-istri itu kalau sakit kan kami pusing. Apalagi kalau harus urus anak. Kalau kami bilang kepada istri yang sakit, Mama makan. Mama makan. Mulut pahit.
Mama makan. Kalau tidak ada bahasa lagi kami akan bilang, Mama makan teh anak-anak dong masih kecil ini. Pas dengar begitu mam tua langsung tambah 3 kali itu. Mau anak dong ada mama baru. Gitu. Jadi orang makan itu untuk kepentingan orang lain itu. Aduh, kita nih pakai pakaian untuk siapa coba? Kita nih pakai pakaian semua untuk siapa? Orang lain. Sebab kalau kita sendiri kan tidak pakai juga tidak apa-apa. Mau jalan keliling ini dunia, yang penting tidak ada orang. Tapi karena ada orang lain, itulah kita pakai pakaian. Supaya jangan ketemu orang, tiba-tiba orang, kan tidak begitu. Jadi kita pakai pakaian saja bahkan untuk kepentingan orang lain. Nah, hukum-hukum ini dibuat untuk kepentingan manusia itu betul-betul hidup sebagai manusia ciptaan Allah yang pada dirinya ada gambar rupa Allah. Sehingga ketika hukum-hukum dibuat, ada hal-hal yang Tuhan Allah tidak suka. Tidak suka kalau itu dijalankan oleh manusia. Apalagi orang-orang manusia yang sudah mengaku sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai umat pilihan Allah. Digambarkan kira-kira 7 hal di sini. 6 sampai 7 hal. Hal yang pertama, Tuhan tidak suka kepada mata sombong. Orang yang mata sombong. Mata sombong itu yang kekar mana? Yang biasa PP mata itu kok tidak itu, bukan itu yang dimaksud. Mata sombong yang dimaksud dalam teks ini sangat berkaitan dengan mereka yang suka menganggap remeh orang lain. Mereka yang melihat orang lain itu lebih kecil dari dia. Orang yang mata sombong itu, coba kalau saudara sudah bisa bayangkan ini, mata yang penuh penghinaan, mata yang menganggap orang lain sangat rendah. Coba saudara praktekkan. Coba yang ada di sini praktekkan mata sombong tuh Karman. Ya. Tuhan tidak suka kepada mereka yang sombong, yang angkuh, yang memandang orang itu rendah sekali. Bagaimanapun kita sama-sama ciptaan Tuhan, tidak boleh ada satu pun manusia yang menganggap manusia lebih rendah. Saudara-saudara, jangankan kita bicara soal pertemanan, persahabatan dan lain sebagainya. Hidup sebagai suami istri saja, kadang-kadang seorang suami bisa merendahkan istrinya. Kadang-kadang istri yang penghasilan lebih besar dari suami bisa merendahkan suaminya. Kadang-kadang suami istri mereka bertengkar soal siapa yang lebih hebat dalam rumah tangga. Itu masalah. Pernah alami begitu kok? Pernah lihat orang-orang begitu? Tidak perlu ada di itu. Kenapa? Karena kita telah menjadi satu. Yang saya heran itu, untuk hal lain mereka mengaku menjadi satu. Tetapi untuk hal-hal tertentu mereka berbeda sekali. Ada suami yang pemalas sekali pergi gereja. Terus dia punya istri rajin ke gereja. Waktu kita ketemu kita bilang begini, Bapak, kenapa hanya mama yang rajin gereja? Bapak tidak pergi gereja. Dia bilang begini, Bapak Pendeta, waktu Bapak dong kasih nikah kami, itu kami dua telah menjadi satu. Karena kami sudah menjadi satu, kalau mama sudah pergi itu sama dengan Papa yang pergi. Itu Bapak memang sudah lalu sekali. Di sini ada kok? Ada. Coba lihat dia pakai mata sombong, coba. Saudara-saudara, ini serius ini. Tidak baik kalau kita memandang orang lain dengan hina. Itu tidak baik itu. Tidak baik kalau kita memandang rendah orang lain. Tidak usahlah kita bertolak dari pepatah bahwa ingat roda itu berputar. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang dia. Tidak usah pakai itu. Tapi bahwa penggambaran tadi pada diri manusia itu ada gambar dan rupa Allah. Hendaklah kita saling menghargai seorang yang dengan yang lain. Seorang suami yang menghargai istrinya, seorang istri yang menghargai suaminya, itu kan baik sekali toh. Tidak boleh memandang istri dengan keangkuhan kita, tidak boleh. Kadang-kadang suami dong alasan kerja itu dong kerja, saya kerja ini untuk yang kau ibu. Ibu bagaya itu karena saya ini. Supaya lebih foto sana pangebeta. Itu memang sudah lalu begitu. Nah, jangan satu orang menganggap yang lain rendah. Hendaklah kita semua merasa penting, toh. Beta selalu bilang dalam sebuah persekutuan itu kita semua penting, sangat penting. Apa ya? Saudara tahu tembok, toh? Pernah lihat tembok, toh? Nah, tembok terdiri dari apa? Dari pasir, semen, air, batu, sujadi. Dia punya nama apa? Tembok. Waktu dia licin-licin pasir masih kelihatan? Tidak kelihatan. Nah, kalau dia tidak kelihatan, mari kita garuk kas keluar itu pasir semua. Bisa. Dalam sebuah kebersamaan kita mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti kita tidak penting.
Dalam sebuah kebersamaan, orang lain mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti dia tidak penting. Dia tetap penting. Dalam sebuah kebersamaan kita mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting di situ. Semua menjadi penting. Sehingga mata sombong itu tidak boleh ada. Orang sombong itu sesungguhnya karena apa? Orang yang sombong itu karena tidak selesai dengan dirinya. Dia butuh orang lain untuk menggambarkan tentang dirinya yang lebih, yang segala macam dari orang lain. Orang sombong itu tidak baik. Orang sombong itu, saudara-saudara, itu cepat jengkel. Orang-orang sombong itu sulit untuk menguasai dia pun diri. Orang-orang sombong itu kepo dengan orang lain. Saudara-saudara, orang sombong itu tidak tahan terhadap apa yang orang lain lakukan di mana-mana. Orang-orang sombong itu suka bersaing dengan tidak sehat. Orang sombong itu kalau tinggal berdekat, kalau dia ibu-ibu, jangan coba-coba yang di sebelah tumis sayur. Kalau yang di sebelah tumis sayur, kok ini sudah mulai kasih panas minyak, itu kasih masuk bawang, minyak pun. Itu yang di sebelah juga tidak mau kalah, dia bilang kas panas minyak, kas panas minyak. Pas minyak panas, anak-anak bilang, mama tidak ada bawang. Aduh, sudah percik-percik air juga tidak apa-apa. Yang penting dia punya bunyi keluar di situ. Nah, saudara bayangkan kalau kita hidup begitu bisa mati lebih tempo itu. Orang sombong tidak mampu menguasai dirinya. Tidak mampu menguasai dirinya. Dia akan menjadi sulit sekali. Nah, ini semua nanti berhubungan satu dengan yang lain. Kenapa, saudara-saudara? Pertama tadi dikatakan Tuhan tidak suka kepada mereka yang punya mata yang sombong itu. Tapi yang kedua dilanjutkan, Tuhan juga tidak suka. Tuhan tidak suka kepada mereka yang punya lidah dusta. Tidak suka terhadap itu. Tuhan tidak mau kalau mereka itu bukan saja punya mata sombong, tetapi lidah dusta. Para penipu itu Tuhan tidak suka. Berulang-ulang kali saya bilang kepada saudara bahwa menipu tidak baik. Tipu itu boleh kok tidak? Kan tidak boleh. Tidak boleh tipu. Apalagi sindir-sindir orang baru datang ke sana di orang lain. Saudara kenal orang yang biasa dia omong baru dia bilang soalnya kawan di sebelah yang omong. Pernah kenal orang begitu kok? Dia ada di sini. Dia pakai baju warna apa ini? Aduh, tunjuk dia, tidak apa-apa begitu. Jangan biasakan diri dari lidah dusta karena tidak ada tipu untuk kebaikan. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu akan menghasilkan tipu baru. Tipu itu seperti kita kupas bawang itu. Kita kupas kulit luar, nanti ada ke dalam. Makin ada di dalam lapisan-lapisan dalam terus. Nanti sampai satu saat kita tidak tahu mau buat apa lagi. Karena apa? Kan terbiasa dengan menipu. Tapi juga berulang-ulang kali saya ingin sampaikan kepada kita bahwa orang menipu itu kadang-kadang dia bikin dia lebih sederhana. Orang yang sudah semakin pintar itu, dia pun cara tipu itu lain sekali. Kalau kita yang setengah-setengah ini kan biasa hanya pakai kata sebenarnya dan tapi. Kalau saudara ketemu orang yang suka mainkan itu kata sebenarnya dan tapi, sesungguhnya dia punya lidah dusta. Bapak, kenapa saudara pergi gereja? Sebenarnya saya tapi kalau sudah tapi itu dia saudara pilih itu. Jadi dia sebenarnya mau kasih tahu dia saudara pi. Kenapa tidak terima untuk pelayanan? Sebenarnya saya terima. Tapi, jadi kalau kita ketemu satu orang, kau tanya, kenapa so nepi? Terus dia bilang, sebenarnya, sudah saya sudah lupa maksud apa, tidak usah lanjut lagi. Karena itu sebenarnya dan tapi itu kadang-kadang hanya pakai untuk tipu-tipu saja. Dan itu bermasalah. Kalau yang baik itu, sebaiknya tidak usah kasih tahu. Daripada kasih tahu, tapi tipu. Lebih baik tidak harus kasih tahu daripada kasih tahu tapi tipu. Tapi juga jangan umpan orang. Orang bilang, kamu tahu kok siapa yang lempar saya ke rumah? Saya tahu tapi saya sengaja tidak mau kasih tahu. Itu juga lama-lama udah lempar kembali sang kita itu. Jadi katakanlah sesuatu dengan jujur. Kalau ya katakan ya, tidak katakan ya. Saya pernah cerita saudara, ada satu anak SD, anak umur kira-kira 1,5 tahun. Dia pun bapak itu kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia bapak yang kasih kencing. Tapi dia bapak kan rasa saya pejabat begini. Anak kecil mau kencing, suruh-suruh saya ini. Ternyata dia ajar dia pun anak. Adi, kalau Adi mau kencing, Adi kasih tahu bilang Adi mau menyanyi
Ini anak ini jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia lari datang di dia pun bapak dan papa, Adi mau menyanyi. Dia pun bapak nanti keluar putar-putar sedikit, kencingin anak, masuk kembali, selesai. Satu saat ini anak punya papa mama tugas di Jakarta, titip dia pun anak dong. Ini anak ini dia pun om dorang. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun, dia pun om, yo, Adi mau menyanyi. Kan dia pun om tidak tahu, dia pun om bilang, jangan teh ini sudah tengah malam ini, jangan. Ini anak sudah tidak bisa lebih, om, iya, Adi mau menyanyi. Tidur setiap bayi di sebelah nanti marah, tidur sudah. Wah ini sudah tambah masalah, ini anak kan sudah tidak tahan, dia bilang, om, tidak bisa. Adi harus menyanyi sudah. Akhirnya dia pun om juga sih, dia pun om yang kalau begitu nah, Adi menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing dia pun om pun telinga. Sekarang saya mau tanya, siapa yang salah? Om kok bapak? Om kok bapak? Bapak yang salah atau om yang salah? Om kok bapak? Kenapa bapak yang salah? Kan bapak yang ajar. Katakanlah kalau menyanyi, katakan. Kalau salah, katakan salah. Benar, katakan benar. Iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Jangan tipu di situ. Menyanyi, katakan menyanyi. Kencing, katakan kencing. Berani rubah sedikit. Kasihan itu ampun telinga toh. Cari belajarlah. Tuhan tidak suka pada lidah dusta. Kalau tidak tujuan yang benar tuh kita bisa belokkan. Abu Nabas itu satu saat dia duduk-duduk. Dia raja. Tiba-tiba raja panggil Abu Nabas. Lihat ini. Taman ini bunga dong sudah terlalu bagus. Jadi lupi ko ambil gunting, sapu, dan ember. Bawa datang ya. Ya. Tapi Abu Nabas, pi bawa semua satu kali. Jangan pidatan, pi bawa semua satu kali. Waktu dia sampai di rumah, dia lihat raja punya anak nona satu. Dia cari akal bagaimana supaya dia bisa cium ini anak nona. Dia bilang kepada ini anak nona, Nona, raja bilang saya harus cium nona satu kali. Masa begitu? Iya. Tidak percaya. Coba lihat, dia pengen anak berbilang, Raja, satu kali toh? Raja bilang, iya satu kali. Supaya jangan pidatan. Lihat toh? Bapak om begitu. Saudara lihat. Jadi dia hanya ambil bagian-bagian tertentu. Orang tipu itu kan biasa kepentingannya itu. Dia ambil bagian-bagian tertentu, dia potong-potong tertentu untuk kepentingan dirinya. Minta maaf, kita suami-suami ini juga ada begitu. Kalau pulang sulataku istri marah, dia sengaja marah duluan. Itu tipu itu. Pas buka dan muka, kenapa beta pukul pintu datang sudah muka? Ini dia tipu ini. Betul kok, bapak-bapak dong. Yang suka ancam sembarang itu. Ada di sini. Dia pun nama huruf pertama apa? Jadi jangan menipu. Jangan menipu. Kadang-kadang ini di dompu HP itu don tulis nona pun nama pakai laki-laki pun nama. Itu tipu kok tidak? Termasuk tipu kok tidak? Kak ini son berani omong ini maksud apa? Tuhan tidak suka kepada lidah dusta. Karena ini punya kaitan. Mulai dari mata yang sombong pada lidah yang dusta. Kenapa? Karena orang sombong itu cenderung menipu. Kalau dia sombong kan dia tidak mau ada orang lebih sombong lagi dari dia. Bagaimana dia tidak menipu untuk kasih naik sedikit dia punya kelas. Begitu. Yang ketiga saudara-saudara. Tuhan tidak suka kepada mereka yang tangannya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tuhan tidak suka orang bunuh orang. Itu Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kalau orang menjatuhkan orang lain. Itu Tuhan tidak suka. Saya mau tanya kita, membunuh itu boleh kok tidak? Bunuh boleh kok tidak? Tapi kalau kita mau makan daging ayam tidak pakai bunuh. Oh. Oke. Membunuh orang itu kan tidak boleh. Kenapa saudara? Kisah pertama manusia jatuh dalam dosa. Kain tega membunuh adiknya Habel. Itu dimulai dari karena jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa itu adalah perjumpaan antara akal dan perasaan.
Perjumpaan antara akal dan perasaan itu yang membentuk karakter manusia. Perjumpaan itu harus perjumpaan yang berimbang. Ketika perjumpaan antara akal dan perasaan itu sudah tidak lagi berimbang, puncaknya tadi, Kain tega sekali membunuh. Di zaman ini mungkin kita sulit sekali dapat yang kira-kira orang, terima kasih banyak, yang menumpahkan darah orang lain. Saya tanya orang, berdoalah juga bagi musuhmu, kata firman. Dombe iya. Pernah berdoa untuk musuh kok? Iya. Doa bila apa? Pak, kami doa yang baik. Iya, jangan sampai kita doa bilang Tuhan, kalau bisa malam, ambil dia sudah. Wih, itu memang sudah terlalu itu. Kadang-kadang ada upaya pembunuhan karakter. Itu bagi yang berkepentingan politik dong begitu. Bikin apa-apa tuh bikin lurus-lurus aja. Saudara tahu kalau saudara ingin jadi pimpinan wilayah misalnya. Untuk menjadi pimpinan wilayah itu, misalnya untuk jadi pimpinan wilayah di sini, Tuhan sudah tahu. Tapi karena kita belum tahu siapa itu, kita berproses. Dalam proses itu ada yang begini, ada yang segala macam. Tapi hindarilah semua hal yang sifatnya membunuh. Itu sangat tidak aman bagi kita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita begini. Saya pernah mendapatkan satu ilustrasi ringan soal ini. Nyamuk itu, dia gigit kita sedikit. Dia gigit kita sedikit. Kita sedikit sakit. Tapi kita kepingin dia mati itu. Dia ambil kita pun darah sedikit. Sedikit saja. Mungkin tidak sampai 1 cc itu. Tapi kita kepingin dia mati. Betapa kita jahat sekali. Saya pun teman satu orang itu kalau nyamuk gigit dia di sini. Dia lihat lama-lama. Kira-kira 1 menit dia bilang begini. Tapi sudah wih, saya bilang orang ini makam puji. Kok apa ini? Tapi untuk menahan diri menjadi baik itu supaya tidak menggebu-gebu dengan apa itu kita soal di situ. Kadang-kadang kita bisa marah sampai kepingin membunuh orang-orang yang kita tidak kenal. Dulu saya suka pakai contoh, itu Ronaldo de Messi itu tidak kenal kita. Tapi kadang-kadang kita di Kupang bisa membunuh gara-gara Ronaldo de Messi. Ronaldo pernah nikah naga sedikit dia mati baik. Dulu itu kan kalau ada gas apa itu yang MotoGP itu. Kan Marquez dengan Rossi juga tidak kenal kita. Tapi kita pun bagaya seolah-olah di sini ada yang fam Marquez. Yang fam Rossi juga tidak ada. Tapi kita emosi sangat-sangat tinggi. Sudah itu kenapa? Karena perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Hanya kita mau untuk menghabiskan orang lain. Tahan. Saudara terlalu marah. Tahan. Berita-berita terkini ini menarik ya. Ada orang tua bunuh dia punya anak. Ada anak-anak bunuh orang tua. Ada suami bunuh istri. Ada istri bunuh suami. Wih, kok bisa sampai begitu? Kita yang tadinya berkata cinta. Wih, lantas kita saling membunuh satu dengan lain. Saya kira itu masalah. Yang keempat, saudara-saudara. Tuhan tidak suka kepada hati yang membuat rencana-rencana jahat. Hati yang membuat rencana-rencana jahat itu tidak baik. Saudara lihat di hubungan itu sangat dekat. Pertama omong tentang mata. Mata itu tidak bisa menipu apa yang sesungguhnya ada dalam kita punya hati. Begitu. Makanya ketika suami mau tipu atau pacar mau tipu atau ada orang itu, hei, angkat muka coba saya lihat lubuk mata. Makanya kadang-kadang dia sengaja pakai kacamata itu supaya tutup. Lihat baik-baik di mata itu gambaran dari kita buat hati. Jangan sampai ada tipu di situ, ada rencana jahat di situ. Jaga itu hati baik-baik sebab dari hati itulah terpancar kehidupan. Mau kehidupan ini baik, jaga kita punya hati. Apalagi terhadap rencana-rencana jahat. Saudara bayangkan selama kita hidup atau paling tidak setiap hari kita hidup, kita punya hati ini pikirkan dan merencanakan apa? Kita rencana baik atau rencana jahat? Rencana yang baik atau rencana yang jahat? Kalau ternyata kalau kita hitung-hitung dan lebih banyak itu adalah rencana-rencana jahat, betapa kita punya hidup sangat terbeban dengan itu. Satu rencana jahat yang kita buat,
Kita butuh sejumlah tindakan yang besar untuk kepentingan satu rencana jahat. Kita bisa rugi banyak sekali hanya untuk kepentingan satu rencana jahat. Lebih baik kita bangun rencana yang baik. Rencana yang baik kita bisa katakan kepada orang lain. Tapi rencana yang jahat tidak mungkin kita katakan kepada orang lain. Kalau yang laki-laki belum menikah, ketika dia rencana baik dengan seorang perempuan, kan dia kasih tahu, masuk minta toh, nona, masuk minta. Tanggal 16 Juli masuk minta. Itu rencana baik. Tapi kalau misalnya dia rencana jahat terhadap ini nona, beranikah dia bilang, jaga-jaga diri sah. Jaga diri teh. Saya pun teman tuh menjelang dia hari masuk minta, tiba-tiba ada sah. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Itu memang terlalu itu. Hati yang rencana-rencana jahat itu tidak baik. Dia mau supaya hati kita bersih. Selanjutnya disampaikan bilang begini. Tuhan tidak suka kepada kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kaki yang cepat-cepat menuju kejahatan. Ini kok rentetannya baik sekali. Setelah rencana jahat ini kan orang kepingin melakukan sesuatu yang tidak baik, yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita pun kaki cepat-cepat ada di situ. Sejumlah orang yang sudah bertobat sekalipun kadang-kadang ketika dia sangat marah, ketika dia punya sebuah kepentingan, dia akan bilang begini, jangan bikin supaya saya kembali ke masa lalu. Sebab 5 menit saya kembali ke masa lalu, habis sudah kita semua. Jadi kita pun kaki ini ringan sekali untuk kembali kepada sesuatu yang jahat. Jangan cepat-cepatlah lari kepada sesuatu yang jahat. Sebaiknya berdiam diri, kuasai kita pun hidup, kuasai kita pun perasaan, kuasai kita pun pikiran semuanya, kuasai juga kita pun lidah, supaya kita tidak cepat-cepat lari kepada yang jahat. Ibu-ibu tuh kalau bertengkar dengan suami, itu semua bahasa dong bisa keluar. Harusnya bisa tahan-tahan diri sedikit. Saya urus beberapa rumah tangga yang ketika marah, ibu bisa berdiri di pinggir jalan ini maki hancur di suami. Nanti malam kita lewat berdua ada bacubit di dalam. Nah yang tadi bacubit di luar tuh untuk apa? Makanya kalau ada marah jangan cepat-cepat melakukan yang jahat. Sebaiknya berdiam diri. Itu paling baik. Kadang-kadang kalau kita bertengkar di rumah, tiba-tiba ibu bilang, berangkat. Saya tidak suka lihat ibumu ke berangkat. Nanti suami siap mau jalan, mau ke setengah kita sendiri. Makanya jangan omong suruh berangkat toh. Kita mau suruh berangkat. Memang kadang-kadang kita orang tua ini butuh koreksi diri. Kita pun cara bicara ini kadang-kadang bermasalah. Harusnya kalau mau suruh anak-anak belajar itu kan cara omong gampang saja. Adi belajar nanti Adi tidak naik kelas. Kan cara omong begitu. Tapi banyak orang tua dia omong dia anak dia begini. Lu jangan belajar sebenarnya kita mau suruh dia belajar kok tidak. Kalau mau suruh anak-anak jaga rumah, cara mintanya kan gampang saja. Adi jaga rumah papa mama mau keluar. Kan hanya begitu. Ada yang dia pesan memang, lu jangan jaga rumah Nanti pulang anak-anak tidak jaga rumah, baru dia marah sekali. Anak-anak, lain kali orang tua suruh begitu rekam. Supaya pas dong om begini, bapak dong suruh kita jangan jaga rumah. Kan kita ini terlalu. Kenapa orang melakukan itu? Karena tadi, dia mulai dengan dia merasa sudah lebih dari orang lain, penuh kesombongan dan lain sebagainya. Akhirnya, yang ada di dalam hati itu hanya panas, amarah, dan rencana-rencana jahat. Saya lanjut dulu. Tuhan juga tidak suka kepada saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Tuhan tidak suka orang yang pakai bahasa Kupang suka gosok sana, gosok sini. Yang suka piko, apa ya, pakai bahasa Kupang yang apa? Yang kompor sana, kompor sini. Biarlah masing-masing urus dia pun diri sendiri. Biarlah masing-masing kita tidak usah ambil bagian dalam orang lain persoalan. Biasanya di dunia ini yang paling tidak baik itu ketika orang tidak bertanggung jawab dan dia bicara tentang orang lain. Datang kalau dong ketemu langsung begini. Ada dengar kok tidak? So tahu, itu dia sudah rencana jahat itu. Itu tertahu siapa lagi yang akan jadi korban begitu. Jadi belajarlah sungguh-sungguh supaya kita hidup itu berpikir tentang orang lain.
Seorang suami selalu berpikir istri yang baik itu adalah ikut dia pun mau. Atau seorang istri seringkali berpikir suami yang baik itu adalah suami yang ikut dia pun mau. Padahal sesungguhnya tidak. Karena kita dua berbeda itulah kita dua menikah. Dan karena itu kita cari tempat, kita cari hal di mana kita dua bisa berjumpa dalam perbedaan. Perbedaan tidak harus sama. Saya ingin mengingatkan kembali kita, ketika saya kasih nikah seorang perempuan dan laki-laki, waktu itu saya masih di Keneno, yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Saya tahu bahwa jemaat yang datang itu dong bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Beda 44 tahun. Dalam khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting, tidak penting. Yang lebih penting ialah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu dong bakorek. Saudara-saudara, memang karena berbeda itulah kita menikah. Jangan paksa seseorang yang baik itu harus ikut kita pun mau, kan tidak bisa. Kadang-kadang pandangan-pandangan yang baik kita pikir itu harus pas dengan kita pun mau. Padahal sesungguhnya tidak. Saya ingat ada satu waktu ketika acara provinsi mereka minta saya bawa materi di KEFA. Saya pergi sejumlah pemuka agama sudah ada dari berbagai agama kan kepentingan merawat kebinekaan. Waktu saya datang, saya tahu bahwa mereka agak kaget ketika MC bilang begini. Ya, kita bersuka cita sekali karena seorang narasumber sudah hadir, Pak Pendeta Yandi. Pas saya sampai saya tahu bahwa mereka agak sedikit terganggu. Bagi mereka yang mengenal saya karena saya pakai celana jeans, sepatu kets, baju lengan panjang saya guling begini, terus rambut di kepalanya pakai lace sedikit di sini. Waktu lace saya rasa mereka narasumber begini nih, pendeta lagi kok pakai lace di sini. Waktu kasih kesempatan bawa materi saya bilang begini, kita mulai materi ini dengan teka-teki. Yang tahu semoga bisa jawab ya. Terus saya bertanya kepada dorang, kompor apa yang di atas pohon? Kompor apa yang di atas pohon? Dorang bilang kompor rusak. Salah. Kompor ho? Salah. Dong ngomong semua salah. Saya tanya dong, do'o. Do'o itu artinya tidak bisa. Do'o. Dong iya. Nah yang betul apa? Kompor yang di atas pohon itu kompor saya. Kan itu saya pu kompor saya mau taruh di pohon, kok di laut, kok di pinggir jalan, kok di... Kan saya punya. Kenapa kamu pusing? Oh iya. Sekarang saya tanya kamu, ini kepala siapa punya? Pendeta punya. Nah saya mau les begini, kok begini, nah kenapa kamu yang mana? Kita ini kadang-kadang terlampau kepo dengan orang lain. Karena apa? Pikiran kita yang baik itu, yang benar itu tidak boleh berbeda dengan kita. Bayangkan. Kalau seorang suami, seorang istri yang kita sebut baik itu tidak boleh berbeda sama sekali. Lalu untuk apa kita bangun rumah tangga? Kalau kita ternyata satu. Tuhan ini berikan kepada kita kan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, pergumulan-pergumulan. Kita ada anak 4 orang. Kita pulang dari mana-mana bawa baju 4. 4 anak ini punya reaksi berbeda. Satu anak bisa datang bilang, Bapak terima kasih. Anak satu datang dia buang di situ, dia bilang yang ini sah. Yang satu cium kita di sini, kelas tinggal ludah lah di pipi. Tapi itu kan anak-anak kita semua. Mereka tidak harus sama. Begitupun dalam perjumpaan dengan orang lain. Kalau kita tidak mampu mengelola ini, itulah masalahnya. Kemanusiaan akan menjadi persoalan di situ. Tadi ketika saya persiapkan khotbah untuk khotbah malam di gereja, saya bicara tentang belas kasihan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus buat itu bukan sekedar sebuah aksi kemanusiaan biasa. Tidak sekedar aksi kemanusiaan biasa. Tapi itu bergerak dari sebuah belas kasihan yang sangat kuat yang tergerak dari hatinya. Bukan sekedar sebuah tindakan kemanusiaan ringan. Dia berpikir tentang orang punya kehidupan, orang punya jiwa, kehidupan jasmani, kehidupan rohani. Semuanya dipikirkan dengan baik. Betapa Tuhan kan luar biasa di situ. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan mestinya juga berpikir lebih tentang apa yang mestinya dilakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena yang Tuhan buat itu sangat pro terhadap kemanusiaan.
Tapi bagaimana orang yang mengaku pengikut Tuhan yang pro kepada kemanusiaan itu justru menginjak-injak kemanusiaan, bahkan memperjualbelikan kemanusiaan. Itu yang masalah. Yang pura-pura memeluk itu kan kadang-kadang dia lebih jahat dari mereka yang malah mengumpat. Yang pura-pura baik itu kadang-kadang kan lebih jahat dari mereka yang menegur kesalahan secara nyata. Jadi janganlah berpura-pura, karena nanti ada tipu di situ. Kita berjumpa dengan banyak orang. Makin banyak orang yang kita jumpai, makin banyak orang tidak bisa kepuas kita. Makin banyak. Jangankan banyak orang, kita di rumah saja. Di rumah yang suami satu, istri, di rumah istri satu toh. Istri satu, anak tiga, itu satu bisa kesalah satu. Apalagi kita ketemu satu RT. Apalagi kita ketemu satu kelurahan. Satu kota kabupaten, mati. Makin banyak orang yang tidak mungkin memuaskan kita. Nah, jangan sampai ketika kita tidak puas, hal ini kemudian kita mulai kasih tahu. Kita tunjukkan 7 hal itu. Mulai dari mata yang angkuh sekali, penuh kesombongan, lidah yang penuh dusta, hati yang merencanakan yang jahat, kaki yang berlari kepada kejahatan. Apalagi, tapi lupa. Apalagi di sini nih. Tangan yang menumpahkan darah dan saksi dusta. Betapa kita sudah merupakan orang-orang yang sudah sangat jahat. Kejahatan sekarang ini kan bukan soal apa yang kelihatan, tapi apa yang tersimpan di dalam hati. Jangan pikir kejahatan itu sesuatu yang tertangkap. Tetapi apa yang kita simpan baik-baik. Kalau kejahatan hanya seperti apa yang kita lihat di luar itu, bahaya. Satu saat dalam diskusi tentang perceraian, mereka bilang kepada saya, Pak Pendeta, begini, orang kan boleh bercerai. Kecuali karena zina, toh. Orang tidak boleh bercerai kecuali karena zina, dong, begitu. Saya bilang, yang betul saja. Iyo, kami berbicara dan saya bilang begini, itu ayat yang bilang kecuali karena zina itu sangat berkaitan dengan mereka yang punya kekerasan hati. Alkitab itu tidak menulis bahwa kalau karena dia berzina langsung kasih cerai dia, sudah. Alkitab itu tidak begitu. Tapi yang kedua yang lebih penting dari itu adalah, menurut saudara zina itu apa? Berzina itu apa sih berzina? Hati-hati jangan sampai yang kita kira berzina itu adalah sesuatu yang kena tangkap. Karena satu ketemu dengan orang lain, kemudian kena tangkap, lantas kita sebut itu perzinahan. Alkitab berkata tentang perzinahan itu, bahkan ketika kamu baru memandang, itu susina. Baru lihat dia, kok hati kepingin saya, itu susina. Nah, kok tiap hari kita ketemu nona begini banyak ini? Kita lihat dengan baik-baik. Wih, saya rasa berat tuh. Berat kok tidak? Anda mengatakannya. Karena itu, hati-hati supaya kita punya hati itu baik. Karena jangan sampai kita terlanjur membuat orang lain yang kita sebut salah, lantas kita lupa untuk mengoreksi diri sendiri. Saudara-saudara, kembali lagi pada hukum-hukum ini. Tuhan bilang ini sebuah kekejian. Setiap kata kekejian di dalam Alkitab itu sangat berkaitan dengan Tuhan akan meninggalkan dia. Kalau ada kekejian di situ, Tuhan tidak suka, bahkan tidak suka untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Lantas kalau Tuhan sudah tidak suka tinggal bersama-sama dengan dia, siapa lagi akan tinggal bersama-sama dengan dia? Itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Malam penuh berkat ini kita ingat, saudara. Kenapa? Karena besok pagi kita akan mulai lagi dengan pekerjaan. Di kantor, tidak semua orang suka kita. Di kantor ada upaya menjatuhkan kita. Dalam usaha pun sama. Seringkali kita punya persaingan tidak sehat. Jangankan kita bicara sampai soal kantor. Di tengah-tengah keluarga besar saja, ada ipar-ipar tidak baku suka, ada ipar-ipar tidak baku enak satu dengan yang lain. Banyak yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, toh. Penuh dengan iri hati dan berbagai-bagai tindakan yang tidak merawat persekutuan dan tidak mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, semoga ini akan menjadi bagian kita. Saudara-saudara, rumah tangga itu kaca pembesar
Rumah tangga itu kaca pembesar dari emosi. Rumah tangga itu kaca pembesar dari emosi. Jadi ketika kita berumah tangga, emosi kita tuh dibutuhkan sebuah emosi yang dewasa supaya ketika dia menarik keluar itu kaca, dia sebagai kaca pembesar, dia tarik keluar itu hal. Kita pun masa lalu pun akan keluar di situ, termasuk luka batin kita pun keluar di situ. Semakin dekat kita hubungan satu sama lain antara seorang istri dengan seorang suami, maka luka batin tadi itu dia keluar, dia mendapatkan penyembuhan. Tapi kalau di antara kita jauh, suami, istri jauh dan tidak dekat, ketika luka batin ini keluar, dia tidak ada penyembuhan di sana. Itu yang ada hanya sejumlah hal tadi, termasuk sampai berencana terhadap kematian. Kita bisa ukur sekarang kedekatan kita sejauh mana. Semakin dekat seorang pasangan dengan pasangannya, luka-luka batin itu akan disembuhkan. Karena kita semua punya masa lalu. Yang di mana masa lalu itu tidak bisa lagi dirubah. Luka batin yang sering kali muncul. Kadang-kadang kan kita sudah pernah kenal perempuan lain sebelum menikah. Kita sudah pernah kenal laki-laki lain sebelum menikah. Apalagi sekarang dong ada di grup-grup WA. Yang penuh dengan apalagi cinta lama. Om Boy hafal itu cinta lama bersemi kembali. Itu tiap hari dong mau reuni sah. Hai, apa yang takuju reuni. Itu hari sekolah bodok-bodok, masa sekarang mau reuni terus. Baru cerita tentang kesuksesan. Bapak Ibu saudara-saudara, malam yang penuh berkat ini hanya satu. Saya berdiskusi dengan teman-teman semua bagaimana kita membangun nilai. Semua orang bisa belajar dan menghafal semua yang ada di dalam Alkitab. Tapi membangun nilai diri yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu butuh bergumul terus-menerus. Makin banyak orang tahu siapa dirinya, dia akan membangun nilai dirinya. Dan dia tidak akan terlalu kepo dengan orang lain. Dia tidak terlalu pusing dengan orang lain. Bukan kan dia tidak peduli, tapi dia tahu di bagian mana dia harus membangun dia punya solidaritas, di bagian mana dia tahu bahwa itu hanya untuk diri sendiri. Supaya kita bisa tahu kita pun diri siapa. Kalau kita sudah bisa kuasai diri untuk menguasai orang lain atau memberi arah, memimpin, menuntun, itu bukan hal yang terlampau luar biasa sekarang. Nah, saudara-saudara, 6-7 hal yang disampaikan dalam pembacaan tadi sangat berkaitan dengan kita pun kedewasaan psikologi sesungguhnya. Saya suka bilang di mana-mana dewasa itu kan ada 3 toh. Satu dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita pun berat badan hanya 37, tapi sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang ke perut ada 3, satu di bawah, satu di tengah lagi. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, cocok gumuk. Yang kedua dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang boleh lihat apa? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih anak. Kadang-kadang kita pun tersinggung. Saya lihat suami-suami ini lucu. Kita kalau sudah tersinggung tuh kita selalu mau ngomong. Istri datang dengan papa. Makan kok? Sonde. Nah minum? Sonde juga. Lalu papa kenapa? Mau cek orang nih. Tersinggung apa yang sudah lalu? Kok mau cek siapa? Kadang-kadang kita sudah lalu. Paling enak itu belajar di rumah. Kita mau minta maaf, kita mau menjaga hati, kita mau segala macam itu di rumah. Terhadap istri, terhadap suami. Kenapa? Karena dorang itu pernah kita katakan kita pun cinta, kita pun isi hati, dia kenal kita luar dalam dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pasti tidak ada rasa malu ketika kita menyampaikan sesuatu di situ. Ini dengan istri dan suami dong kasih tahu di orang lain. Itu kayak apa kok? Tidak bisa. Kita ini sama kayak orang yang takut apa kok? Sama kayak saya bilang, kadang-kadang nih kita
Ada orang yang misalnya ada kotoran di hidung, kita duduk sama-sama ini. Ini orang kita hargai dia. Dia ada kotoran di hidung. Kalau saudara dekat dan dia berani kasih tahu dia kok tidak. Mau kasih tahu kok tidak. Kita mau kasih tahu itu kan ke perasaan. Tapi heran kepada yang bersangkutan kita tidak kasih tahu, tapi kita kasih tahu kawan di sebelah. Jahat kita itu. Itu jahat itu. Kok kasih tahu satu? Ini kan soal kita pun juga. Kedewasaan yang ketiga itu kedewasaan iman. Nilai di sini. Kedewasaan iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Kedewasaan iman tidak tergantung berapa tahun kita melayani Tuhan. Pak Pendeta Yandi melayani Tuhan kira-kira 19 tahun. Sudah dewasa iman? Belum tentu. Mungkin saya bisa berkata-kata secara, mungkin saya berkhotbah dengan sangat baik. Tapi saudara tahu, khotbah itu hanya sebagian kecil dari kompleksitas pelayanan. Ini terlalu kecil. Ada hal yang mesti lebih sebagai nilai di sini. Saya suka pakai contoh. Ada meja berat 10 kilo, ada anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Tidak bisa. 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun, dia bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa iman. Tidak akan pernah meminta beban yang menjadi ringan. Dia tidak akan menangis minta beban jadi ringan. Dia meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita pendeta ini terlalu paksa diri suruh orang lain berubah. Tapi kita lupa berubah sendiri. Itu dia pun masalah. Ada orang tua yang bisa marah dia pun anak. Ketika dia pun anak omong orang yang binatang. Dia marah itu anak. Hei binatang, jangan omong orang yang binatang. Enak kau ya mama omong. Jadi ada masalah di situ. Ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi dewasa. Kita makin banyak bergumul dengan diri kita. Bicara tentang perjumpaan dengan orang lain, saudara. Saya berbicara di beberapa tempat berkaitan dengan perjumpaan dengan kelompok-kelompok lain. Saya bilang begini. Kamu mesti siap hati untuk 2 hal dulu baru mau berjumpa dengan orang lain. Kalau kita pakai gambaran paling ringan itu ada di rumah tangga. Kalau mau berjumpa dengan orang lain, siap dulu 2 hal. Pertama, kenal betul-betul kita pun diri siapa. Belum kenal kita pun diri siapa, kita pun kelompok itu seperti apa. Jangan coba-coba pergi bergabung dengan kelompok lain. Kita bermasalah nanti. Kenal dulu kita siapa. Yang kedua, siap hati baik-baik. Karena keputusan untuk berjumpa dengan orang lain tidak disukai oleh semua orang. Ada orang yang tidak suka. Bahkan ada orang bisa ngomong, kita punya istri nah. Kita ambil keputusan menikah dan dia bilang, laki-laki pun bodoh. Dikawin dengan dia nih tuh. Dia bisa, ini yang terbaik tuh di sini. Bayangkan, kita pun keputusan ini tidak bisa disukai oleh semua orang. Jadi kalau ambil keputusan mau bergabung dengan orang lain, mau menikah dengan seseorang, pastikan 2 hal ini. Kita suka kenal, kita pun diri siapa kan kita akan berjumpa dengan dia. Yang kedua, ingat pasang hati baik-baik kan tidak semua orang setuju. Tidak semua orang setuju. Karena itu kalau tidak semua orang setuju, yang penting kita pun hati setuju. 1-2 orang mereka mau menikah, datang ada tantangan sedikit dan tanya, Bapak ini mau bikin ke mana? Ini kita mau menikah. Saya bilang sudah, yang penting kamu 2 nikah. Mau nikah. Kamu 2 mau nikah. Iya, kalau kamu 2 mau nikah, kita nikah. Kita atur kau nikah. Nikah dong sesenang-senang. Bapak muspi Bapak muspi. Saya bilang ada satu status yang saya baca di Facebook, atau siapa punya. Dia tulis, dia bilang begini, minta maaf. Minta maaf pas kamu punya pernikahan beta bisa hadir. Beta minta maaf sekali. Tapi beta janji. Beta janji kamu 2 malam pertama nanti beta hadir. Itu janji, itu minta maaf. Karena mana janji, karena mana itu? Di nikah hadir, malam pertama hadir. Sebagai apa? Apa yang saya sampaikan di sini saudara-saudara. Orang kadang bisa masuk ke rumah tangga itu terlalu jauh. Kita ini kadang-kadang orang tua dong ini dong kasih nikah orang anak su tua-tua, su besar-besar, su dewasa, tapi dong suka tanya, kapan nih? Kapan? Hai, kapan itu di Molo Utara? Jangan tanya-tanya, kira kita camat di kapan? Itu dia soal. Saya ingat betul ketika saya menikah, dong siap kamar pengantin. Malam itu saya tidak
mau tidur dulu. Ketika orang tua semua sudah tidur, kami ame sofa. Saya tidur kepala di bagian sebelah, ibu tidur kepala di bagian sebelah. Kami dua pun kaki ada ketemu sama-sama. Bangun pagi, saya pun bapak mantu datang. Aduh anak, kenapa kamu tidur di sini? Kamu pun kamar kan sudah di sana. Kenapa kamu tidur di sini? Saya bilang, bapak saya tidak mau. Saya tidak mau bapak tidur di situ, saya tidak mau. Kok kenapa? Saya tidak mau, apalagi orang masih banyak ini. Kok kenapa? Kami tidur di sana, pas kami bangun pagi, kok semua lihat kami dong langsung bilang, padahal kami mungkin tidak buat apa-apa ini. Tapi muka sumerau. Biar itu kami pun urusan bapak. Bapak tidak usah urus yang sampai di hal-hal yang detail begitu. Kadang-kadang kita terlalu pusing dengan hal-hal kecil ini yang banyak anak-anak bakal dan dia pun bapak mantu. Bapak mantu dari mana lain? Lasi. Kita sekarang ini bisa nikah dan siapa, tapi bapak mantu orang Lasi. Nah, itu yang luar biasa itu. Saudara-saudara, karena itu ini sesungguhnya kita bicara tentang emosi, kita bicara tentang kedewasaan, supaya dalam perjumpaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, kan itu menjadi penting. Saudara tahu, saya ketika berkhotbah bagi beberapa keluarga di saat nikah, saya kasih tahu, khotbah bagian pertama saya bilang begini, selamat datang di acara kumpul keluarga. Kenapa? Karena waktu kita belum menikah itu, undangan untuk kumpul keluarga itu kan tidak pernah datang di kita. Ini hari ketika kita menikah, mulai besok ada pernikahan keluarga, dong mulai undang kita. Dan undang itu bukan pik kosong, bawa uang. Nah dia pun soal kalau jumlah istri pun keluarga lebih banyak dari kita pun suami pun keluarga. Mati bapak. Itu dong bisa membunuh baru itu. Nah itu dia pun soal. Jadi kalau emosi kita bermasalah, rumit. Bayangkan. Anggaplah kita rata-rata nikah umur 25 tahun. 25 tahun kita tinggal dengan kita pun orang tua, dong pun pola sendiri. Yang perempuan tinggal dengan dia pun orang tua, pola sendiri. Pacaran 3 tahun, lantas kita sepakat kita mau menikah dengan latar belakang pola yang sangat berbeda. Kalau tidak dijalankan dengan kedewasaan emosi, kita hanya sekedar tinggal serumah tapi tidak menikah. Kita mungkin sekedar hanya pakai baju seragam, kok di pesta sengaja datang terlambat sambil angkat-angkat tangan. Orang bilang puserasi, jangan percaya. Kalau ternyata don kurang akur di dalam rumah. Itu serius itu. Kadang-kadang ini kan ketika kita sudah menikah ini kan harusnya jarak antara laki-laki dan perempuan tuh tidak ada ini lu punya, ini saya punya, kita punya semua kan. Bahkan termasuk HP juga istri punya. Ini masih ada suami yang dia punya HP ini pola rumit. Kadang-kadang harus pakai kontak apa lagi. Yang dilihat begini baru HP tak buka itu. Itu rahasia negara apa yang terlalu sampai istri juga tidak bisa lihat. Di sini ada kok yang pola rumit. Wih, itu terlalu nih. Apalagi kalau pas duduk makan sama-sama dia istri tiba-tiba telepon masuk. Bab tua sengaja langkah 2-3 langkah baru bilang, halo. Halo. Wih, hai ibu-ibu, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Halo nah. Harusnya ya sudah, kita sudah terbuka toh. Di hari perempuan internasional, dia minta saya bicara. Terus ada pertanyaan dari seorang ibu. Pak Pendeta, minta maaf saya bertanya. Ya kebetulan yang bertanya orang dari keyakinan lain. Tanya, Pak Pendeta, boleh kok tidak kami punya HP itu dilihat oleh suami atau suami punya HP kami lihat? Tapi boleh. Pak, bukankah HP itu privat? Saya bilang, iya, tapi ibu pakaian saja, ibu pun tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala saja suami tahu. Bagaimana HP suami tidak boleh tahu? Lu dulu. Iya. Apa
Wah, yang privatnya sesungguhnya yang mana? Kalau kita pun tubuh kita bisa berikan pada suami atau istri, maksa dia buat apa kita tidak bisa lihat. Amin ke tidak? Bapak setuju? Setuju. Kelemah. Saudara-saudara, itulah kita pun hidup. Jadi kita pun hidup itu dia sekali jadi. Gitu terus menerus. Jatuh bangun. Tidak akan ada orang yang kemudian dia mapan tidak ada. Kita mulai membangun hidup, jatuh bangun. Kedewasaan emosi itu yang bikin kita kemudian bisa saling menerima, bisa saling mengerti, bisa saling semua. Kita tidak akan ada rencana jahat lain. Rencana jahat ini kan bukan sekedar bunuh orang, tetapi menyembunyikan segala macam. Itu termasuk bagian-bagian dari kita rencana. Nah, kita tinggal ukur ini rencana baik atau tidak baik. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini, di malam penuh berkat. Tuhan mengajarkan kami tentang kedewasaan, iman dan emosi kami, karena kami hidup bersama-sama dengan orang lain dan ada gambar dan citra Allah pada kami. Supaya ketika kami berjumpa dengan orang lain, mulai ketika kami berjumpa dengan istri dan suami, anak-anak, keluarga, kelompok, atau di lingkungan di mana kami ada, kami sadar bahwa ada nilai-nilai kemanusiaan yang perlu kami jaga dan perlu dikembalikan pada tempatnya. Terima kasih untuk malam penuh berkat hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mengambil bagian di dalamnya. Kami berdoa khusus untuk keluarga di Muheo, Kafiki dan istri yang berulang tahun pernikahan kemarin. Terima kasih Tuhan memimpin mereka 7 tahun perjalanan hidup ini dalam rumah tangga. Tuhan tolong supaya perjalanan hidup mereka terus dalam pimpinan dan penyertaan serta penyelenggaraan Tuhan. Anak-anak Tuhan berkati biar mereka menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga, bagi bangsa, dan bagi gereja Tuhan. Tuhan tanamkan cinta kasih kuat-kuat di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami semua yang hadir, semua jemaat Facebook yang mengikutinya, juga yang ada di Instagram, Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya apapun yang menjadi bagian perjalanan hidup kami tidak jalani secara sendiri, tapi kami tahu Tuhan menyertai dan memimpin kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, juga apapun yang telah kami kerjakan hari ini. Kami mohon Tuhan beristirahat bersama-sama dengan kami, menjaga dan melindungi kami dalam tidur malam hari ini. Mohon ampun untuk dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Terima kasih banyak saudara-saudara mengambil bagian di malam penuh berkat malam hari ini. Saya ingatkan kembali kepada kita bahwa setiap malam jam 10 malam, malam penuh berkat bersama saya Pendeta Yandi. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Kenapa harus jam 10 malam? Karena sampai kurang lebih jam 9 saya masih ada acara pelayanan setiap hari. Sehingga baru di jam kira-kira jam 10 malam kita bisa mulai. Semoga ini tidak mengurangi sukacita saudara. Teristimewa teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Harusnya itu sudah jam 11 dan harusnya mereka tidur. Tapi syukur kepada Tuhan banyak sekali teman-teman dari Maluku, dari Papua yang mengikuti. Terima kasih banyak. Semua teman yang ada di luar negeri, mulai dari Timor Leste, Singapura, dari Amerika, dari mana, dari Australia, dari Macau, dari Niki-Niki juga, dari Fatu Kopa, Nufku, juga dari Menela Petu. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu mau untuk menjaga kita, melawat kita dari firman Tuhan, dan biar ini jadi sukacita tersendiri buat kita. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Besok kita jumpa lagi. Saya tetap mengajak kita, mengimbau kita, mari kita menjadi berkat. Bukan karena kita sudah sangat kaya, tetapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Terima kasih banyak. Saya menyapa dulu 1-2 teman yang hadir malam hari ini. Tidak semua, tapi semoga ini akan menjadi hal yang baik juga bagi kita. Siapa? Tetimbau, Shalom. Vin Williams, apa kabar? Mimi Meki, Shalom. Obi Kupang, Shalom, siap. Terima kasih banyak. Dina Mariana, Linda Hala, Shalom. Sinta, Shalom. Pasaribu, oke.
Mama Pendeta Oce, shalom, selamat malam. Edison Eni, shalom. Dian Siagian, apa kabar? Hormat. Adrian Adam, shalom. Yapri Yusuf, shalom. Jemri Nenobahan, shalom. Lin Manutuka, apa kabar? Enegan, shalom. Mama Inge, shalom. Adinale, shalom. Gloria, apa kabar? Juni, shalom. Bapak Suleman Kete, terima kasih banyak sudah bergabung. Nela Kana, shalom. Hengki Dima, Vi, shalom. Hormat. Aris, Anis, shalom. Natalia Deborah, apa kabar? Sien Nabineno, Elsa, shalom. Adrian Adam, apa kabar? Justin Anawaru, shalom. Susana Jaha, Anis, shalom. Vito, Sani, shalom. Malaika, shalom. Natali Tandatu, shalom. Dina Kariting, shalom. Yulin, shalom, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok malam. Jangan lupa yang mau salam-salam di sini silakan. Terima kasih banyak orang menghubungi saya untuk mendoakan mereka. Syukur kepada Tuhan Allah, saya diberi kepercayaan. Semoga kita tetap setia berdoa sambil menanti apa yang Tuhan buat berdasarkan waktu dan rencananya buat kita. Terima kasih, sampai jumpa besok malam. Shalom, selamat malam buat yang ada di sini. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bosan dari Kaboak, selamat malam. Teman-teman dari Pasiroto kok. Dari Pasiroto, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Hormat. Dah. Satu lima, satu lima.